Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai subrogasi, di mana kita nanti akan belajar pengertian dari asas subrogasi dan penerapan serta hak subrogasi. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiwit Wijayanti dengan NIM 1262042010 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurita Anggreni dengan NIM 12620410115. Perkenalkan, saya Irma Minhatal Husnia dengan NIM 1262004202096. Perkenalkan, nama saya Hafida Amalia, nomor NIM 1262042029093. Di mana pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang pertama adalah A. Pengertian asas subrogasi, B. Peranan asas subrogasi, C. Besarnya hak subrogasi, D. Hak subrogasi timbul, kemudian E. Hilangnya hak subrogasi, F. Pokok pertanggungan asas subrogasi, G. Asas subrogasi di utang piutang, H. Kendala dari pelaksanaan subrogasi, I. Tanggung jawab perusahaan hak subrogasi atas hak subrogasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asas subrogasi. Aturan dari subrogasi terdapat pada pasal 1400 KUH Perdata. Pasal tersebut berisi bahwa subrogasi merupakan adanya pergantian hak yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur. Asas subrogasi merupakan hak dari penanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan tertanggung menderita kerugian. Setelah penanggung menyelesaikan kewajibannya, maka perusahaan asuransi dapat menuntut pihak yang membuat tertanggung merugi. Jadi, peran asas subrogasi dalam hal ini adalah membatasi tertanggung agar tidak mendapatkan ganti rugi melebihi kerugian yang dideritanya. Biasanya hal ini sering disebut sebagai glory on indemnity. Pada slide selanjutnya ada peranan asas subrogasi. Asas subrogasi dapat berperan secara mutlak bagi perusahaan asuransi dalam memperoleh kembali apa yang diberikan kepada tertanggung akibat pihak ketiga. Dalam kasus ini, tertanggung tetap bisa menggunakan klaim ganti rugi kepada perusahaan asuransi besar kerusakan yang dialaminya. Perusahaan asuransi akan membayarkan nominal ganti rugi tersebut dari kompensasi yang telah diberikan pada pihak ketiga kepada perusahaan asuransi atas kelalaian yang telah terjadi. Namun, asas subrogasi tidak digunakan pada setiap kasus kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung akibat pada pihak ketiga. Setiap perusahaan asuransi mempunyai pertimbangan dari kasus yang terjadi dalam menggunakan hak subrogasi atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah besarnya hak subrogasi. Prinsip subrogasi ini berfungsi untuk mendukung agar indemnitas tidak dilanggar. Maka, seorang penanggung tidak akan menikmati recovery lebih besar daripada nilai kerugian yang telah dibayarkan atau diselesaikan oleh pihak penanggung kepada tertanggung sehubungan dengan kerugian tersebut. Misalnya, tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari penanggung sebesar 100 juta rupiah. Melalui penanggung berhasil mendapatkan recovery atau penggantian dari pihak ketiga sebesar 120.000 rupiah. Maka hak subrogasi hanya membenarkan satu, penanggung untuk menerima recovery sebesar 100 juta rupiah, sedangkan untuk sisanya sebesar 20 juta rupiah menjadi hak tertanggung. Yang keempat yaitu hak subrogasi timbul. Ada 4 keadaan atau sumber-sumber di mana seseorang penanggung memperoleh hak subrogasi, yaitu yang pertama, tort atau perbuatan melanggar hukum. Tort adalah perbuatan yang melanggar hukum kepatuhan. Apabila pokok pertanggungan mengalami kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis dan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak ketiga yang sesuai dengan pasal 1365 dan 1369 KUH Perdata, maka pihak ketiga yang menimbulkan kerugian atau kerusakan tersebut wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian atau kerusakan yang terjadi.
Setelah penanggung membayar ganti rugi atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh tertanggung, maka penanggung memperoleh hak subrogasi dari pihak tertanggung untuk menuntut pihak ketiga tersebut yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan atas kepentingan tertanggung tersebut. Nah, misalnya ini kendaraan milik Tuan A yang diasuransikan telah ditabrak oleh kendaraan milik Tuan B. Kerusakan kendaraan milik Tuan A telah diperbaiki oleh perusahaan asuransi. Maka perusahaan asuransi memiliki hak subrogasi untuk menuntut Tuan B yang menimbulkan kerugian tersebut. Kemudian keadaan yang kedua yaitu kontrak atau perjanjian. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian tersebut lazimnya disebutkan di dalam kontrak atau perjanjian. Sehingga apabila salah satu pihak karena kelalaiannya menjalankan kontrak atau perjanjian tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka ia atau pihak yang bersalah wajib mengganti kerugian tersebut. Dan apabila penanggung telah membayar ganti rugi pada tertanggung, maka penanggung dapat meminta ganti rugi atau penggantian kembali kepada pihak yang bersalah tersebut. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu law atau undang-undang. Di Inggris apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan, maka pemerintah daerah setempat yang akan bertanggung jawab, dan dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Apabila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung, maka penanggung dapat meminta ganti rugi atau penggantian kembali kepada pihak kepolisian atau hak subrogasi. Hak tertanggung untuk menuntut hanya diberikan 7 hari setelah adanya kerusuhan tersebut. Kemudian keadaan yang keempat yaitu subject matter of insurance atau pokok pertanggungan. Dalam hal ini terjadi klaim yang dianggap sebagai klaim total loss atau kerugian total, maka tertanggung akan menerima ganti rugi penuh. Jika terdapat salvage atau sisa barang, maka salvage tersebut akan menjadi milik penanggung setelah klaim atas kerugian tersebut diselesaikan atau dibayar. Salvage tersebut memiliki nilai ekonomis apabila dijual dan merupakan klaim recovery. Hal ini merupakan salah satu hak subrogasi. Yang kelima yaitu hilangnya hak subrogasi. Penanggung tidak bisa memperoleh hak subrogasi dalam hal apabila ganti rugi yang dilakukan atau diselesaikan oleh perusahaan asuransi tersebut secara ex gratia. Pembayaran klaim secara ex gratia adalah suatu pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung yang aman sebenarnya klaim tersebut tidak dijamin dalam kondisi polis. Namun karena beberapa pertimbangan komersil, maka penanggung menyetujui untuk membayar sebagian atau seluruh kerugian tersebut. Pembayaran seperti inilah yang dikatakan ex gratia payment. Kemudian yang keenam yaitu pokok pertanggungan asas subrogasi. Terdapat 3 pokok pertanggungan yang berkaitan dengan asas subrogasi yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu jika tertanggung mengalami kerugian total, maka tertanggung akan mendapat ganti rugi secara penuh. Yang kedua, jika dalam peristiwa tak terduga menghasilkan sisa barang atau salvage, maka akan diberikan kepada pihak penanggung setelah membayar klaim kerugian kepada tertanggung. Kemudian yang ketiga, apabila sisa barang mempunyai harga jual atau nilai ekonomis, maka bisa dijual oleh pihak penanggung. Hal ini termasuk pada klaim recovery yang termasuk pada salah satu hak subrogasi. Asas subrogasi memang dibuat untuk melindungi perusahaan asuransi dari peristiwa tak terduga yang terjadi pada pihak tertanggung. Selain itu, peran subrogasi juga sangat membantu bagi perusahaan asuransi agar tidak mengalami kerugian. Pihak ketiga memang bersalah akan hal ini, maka dari itu harus membayar kerugian kepada perusahaan asuransi agar dapat menebus kesalahan kepada pihak tertanggung. Baik, saya akan melanjutkan bahasan berikutnya, yaitu tentang asas subrogasi di utang piutang. Asas subrogasi yang tercantum pada pasal 1400 KUH Perdata adalah penggantian uang yang ditujukan kepada suatu kreditur.
Tujuannya bukan untuk membebaskan debitur dari utang, tetapi mengambil alih utang debitur. Untuk hal ini, subrogasi bisa dilakukan jika ada lebih dari satu kreditur dengan satu debitur yang sama. Kemudian, adanya pembayaran uang dari kreditur baru ke kreditur lama. Asas subrogasi memungkinkan pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur lama, kreditur yang baru terhadap debitur. Pembahasan yang ke-8 yaitu tentang kendala dari pelaksanaan subrogasi. Subrogasi ini membuat beralihnya hak tagih piutang di tangan kreditur baru. Dengan demikian, jika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya, maka kreditur baru berhak melakukan eksekusi jaminan, misalnya dengan menyita barang berharga milik debitur. Selain itu, pelaksanaan subrogasi juga terkendala karena tertanggung menyatakan tidak paham mengenai ketentuan subrogasi. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab perusahaan asuransi atas hak subrogasi. Kerugian yang disebabkan oleh orang lain dikenal sebagai pihak ketiga. Jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga tersebut, timbullah hak subrogasi. Dengan kata lain, jika tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Tertanggung berhak mendapatkan penggantian tidak lebih dari kerugian yang dialaminya. Jika setelah penggantian oleh penanggung ada hak keuangan lain, maka menjadi hak penanggung. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai hak subrogasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk mengasuransikan kendaraannya di perusahaan asuransi yang terpercaya ya. Oke, sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.